Gua tadinya meng-underestimate bahwa mobil ini itu mesinnya nggak akan mampu ngegerakin mobil ini dengan cukup engaging. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Aldi Satria dan di sebelah gue ini adalah Lexus RX 200T tahun 2018. Nah, sebelum gue bahas mobil ini, tolong follow Instagram gue karena gue nanti akan datang dengan fotografi yang berkaitan dengan mobil. Menurut gue mobil ini adalah salah satu mobil terganteng yang keluar dari Jepang akhir-akhir ini. Karena mobil ini tarikan garisnya itu tajam tapi juga masih bisa kelihatan mewah. Jadi biasanya kalau mobil yang tarikan garisnya itu agresif, tajam, kadang bisa kelihatan berlebihan. Tapi di mobil ini proporsinya itu pas. Jadi entah kenapa walaupun kelihatan agresif tapi juga masih bisa kelihatan mewah. Dan juga karena bahasa desainnya yang seperti ini, mobil ini itu juga jadi berbeda dengan rivalnya sesama mobil premium dari Eropa. Karena kalau mobil Eropa itu biasanya desainnya lebih membulat, tapi kalau mobil ini tuh benar-benar datang dengan tarikan garis yang agresif. Dan menurut gue mobil ini kelihatan mobil yang Jepang banget. Jadi Lexus RX ini adalah mobil yang besar dan panjang. Mobil ini panjangnya itu cuma beda 10 mm dari Toyota Alphard, tapi masih bisa kelihatan sporty dan agresif. Salah satunya adalah karena tarikan garis desain di atapnya yang melandai ke belakang, jadi mirip kayak SUV coupe. Jadi tanpa perlu bikin SUV coupe, menurut gue Lexus sudah berhasil bikin mobil SUV yang kelihatan sporty banget, tapi juga masih praktikal. Karena dia di bagian belakang ini masih cukup bagasinya untuk naruh barang sehari-hari. Dan juga untuk velg, mobil ini tuh pakai ring 20 dengan dimensi ban yang proporsional. Nah, desain velgnya ini sendiri menurut gue juga bikin mobil ini kelihatan mewah tapi juga agresif. Karena warna gunmetal ini masih ada unsur glossy-nya, jadi benar-benar cocok dengan aura mobil ini yang sporty dan juga mewah. Gue sempat lupa bilang di awalan kalau mobil ini adalah varian F-Sport. Dan karena varian F-Sport, ada beberapa pembeda dengan mobil standarnya. Contohnya di bagian grill sini, itu tarikan garis di grillnya itu jauh lebih rumit lagi dan bikin mobil ini kelihatan lebih garang lagi. Kemudian di bagian lampu, Lexus itu lampunya desainnya bagus-bagus semua menurut gue. Karena kayaknya mereka benar-benar naruh perhatian lebih di lampu, dan menurut gue yang bisa ngimbangin itu mungkin cuma Audi. Di bagian lampu sini ada 3 lampu LED sebagai lampu utamanya, dan juga ada DRL yang kalau misalnya lampu senya nyala ini dinamis, jadi akan bergerak seperti ini. Gue inget banget dulu ketika awal mobil ini keluar benar-benar amazed dengan desain lampunya. Kemudian di bagian bawah ada fog lamp dan juga cornering lamp. Nah, cornering lamp ini biasanya kalau di mobil Eropa itu dia ada di lampu utama. Jadi kalau misalnya kita gerakin setir, lampu utamanya akan ikut bergerak. Tapi kalau di Lexus, ini dia statis ada di sini dan nembakin langsung ke arah kanan atau kiri dari mobil ini. Nah, geniusnya adalah ini itu karena parts-nya nggak bergerak, jadinya lebih awet. Kemudian gua asumsi ini kayaknya bisa ngehemat sisi produksi, biaya produksi dari Lexus itu sendiri. Mobil ini punya mesin yang lebih kecil daripada rival-rivalnya ya dari Eropa. Jadi kalau misalnya mobil-mobil Eropa macam GLE atau BMW X5 itu pakai mesin 3000 cc turbo, di mobil ini mesinnya 2000 cc turbo. Salah satu alasannya pertama karena mobil ini CBU dari Jepang. Jadi kalau misalnya pakai mesin yang lebih besar, pajaknya akan jadi lebih mahal dan itu nggak menguntungkan untuk Lexus. Kedua, karena setahu gue Lexus nggak punya mesin 3000 cc turbo, jadi mereka cuma punya mesin NA 3500 atau 3500 hybrid. Jadi akhirnya satu-satunya pilihan yang pas untuk mobil ini di Indonesia adalah mesin 2000 cc turbo. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam interior Lexus RX ini. Nah, mobil ini itu desainnya menurut gue lebih ke arah modern minimalis interiornya. Dan ini juga mungkin ada pengaruh dari budaya Jepang yang suka hal-hal minimalis, sederhana, tapi menurut gue juga bagus karena jadinya nggak berlebihan. Jadi mungkin bisa lebih tahan waktu.
Nah, tapi kita coba sekarang masuk ke dalam instrumen cluster mobil ini. Instrumen clusternya ini itu 70%-nya digital, sisanya yang analog, itu sisa penunjuk jarum bensin juga sama pengukur suhu mobil ini. Nah, ini kerennya adalah dia itu ngambil basis instrumen cluster dari Lexus LFA. Jadi kalau misalnya kita ganti mode berkendara, itu benar-benar kelihatan perubahannya keren banget di instrumen cluster sini. Dan ini menurut gue jauh lebih lebih oke daripada merek-merek Eropa, karena merek-merek Eropa itu biasanya kalau misalnya berubah itu kayaknya agak sedikit berlebihan, tapi ya ini subjektif sih. Kemudian di bagian atas ini ada HUD yang proyeksiin berbagai macam informasi dari instrumen cluster ini. Dan ini ditembakin langsung ke kaca, jadinya tampilan dashboard mobil ini itu lebih bersih karena nggak ada modul apapun lagi seperti kayak semacam layar tambahan di bagian dashboard sini. Di konsol tengah sini ada tombol rotary, tapi gunanya bukan untuk merubah sistem entertainment kayak di mobil-mobil Eropa. Justru ini itu untuk ngerubah mode berkendara. Nah, untuk ngerubah apa yang ada di layar sini itu kita bisa pakai alat penunjuk semacam mouse ini. Cuma sayangnya user experience-nya itu nggak begitu bagus karena dia bisa meleset. Jadi kita harus lebih presisi lagi, dan ini menurut gue bisa ngurangin konsentrasi berkendara. Untuk layar entertainment-nya ini sendiri udah 12 inci, cuma sayangnya belum support Apple CarPlay, dan juga mobil ini tuh udah ada kamera 360. Cuma kualitas gambar grafis dari kamera 360 ini menurut gue nggak begitu bagus, jadi kayak semacam diinstal sama bengkel-bengkel modifikasi gitu. Cuma untungnya yang versi facelift-nya mobil ini kamera 360-nya udah jauh lebih bagus. Untuk audionya pakai audio dari Mark Levinson, dan ini itu karakter audionya mirip sama suara-suara mobil Eropa. Jadi mereka itu lebih ngedepanin treble-nya dibandingin bass. Jadi ini itu benar-benar suara karakternya mobil Eropa banget. Untuk kualitas material interior mobil ini menurut gue hampir nggak ada komplain. Bahkan menurut gue mungkin nggak ada, karena semuanya dilapisin sama material yang bagus. Kalaupun ada plastik kayak di sini, itu berkualitas banget. Kemudian interior mobil ini itu pilihan warnanya ada hitam, beige, sama merah marun kayak di sini. Cuma kalau bisa menurut gue ambil yang warna merah marun, karena warna merah marunnya itu nggak berlebihan, jadi nggak terlalu terang tapi juga nggak terlalu gelap. Jadi ini kombinasi warnanya pas banget, dan juga bikin mobil ini tuh aura sportinya lebih keluar lagi. Jadi kayak mobil-mobil sedan yang harganya lebih mahal daripada Lexus RX ini. Nah, yang paling gue suka dari joknya mobil ini adalah ada cooler seat. Jadi akan ada AC keluar dari ventilasi di jok ini, dan menurut gue ini adalah salah satu fitur paling penting dan paling terberguna, karena di rival-rivalnya nggak ada. Dan kedua, bikin mobil ini itu bisa dipakai di perjalanan jauh di siang hari. Jadi kalau misalnya kita entah pergi kemana yang siang panas banget, mobil ini itu bikin kita ngerasa lebih nyaman lagi. Dan juga praktikalitasnya mobil ini bagus karena di sini ada ruang yang besar, di sini juga ada ruang lagi. Ini bahkan side pocket door-nya ini bisa dilebarin lagi. Jadi bener-bener ya mobil Jepang praktikalitasnya nggak usah diraguin. Bahkan legroom di belakang sini ini lebih luas daripada rival-rivalnya, daripada mobil Jerman. Oke, jadi impresi pertama naik mobil ini itu rasanya mirip banget sama beberapa mobil Toyota. Cuma Toyota yang gue maksud di sini itu mobil-mobil Toyota yang sedikit lebih high-end. Jadi contohnya Toyota Camry ataupun Alphard. Di bagian mana miripnya? Itu pertama di bagian cara mobil ini ngeluncur, kemudian dari respons gasnya, dan juga kalau misalnya mobil ini itu setirnya diputer sampai mentok, itu akan ngeluarin suara jeduk khas Toyota. Nah, kalau misalnya di mobil Eropa lainnya yang jadi rival dari mobil ini, ketika kita setirnya putar full, itu akan ada bantalan yang mencegah suara jeduk ini keluar. Dan menurut gue harusnya di mobil ini itu juga seperti itu, karena
agak aneh aja gitu kalau misalnya di mobil mewah seperti ini tapi ada suara kasar yang keluar. Tapi mobil ini itu juga punya ciri khas tersendiri. Jadi walaupun misalnya dia dimensinya sebesar Alphard, gue ngeliat tadi itu kalau nggak salah bedanya itu mungkin cuma 5 atau 10 mm kalau dari brosur. Tapi karena wheelbase mobil ini itu lebih pendek, jadi mobil ini itu handlingnya lebih sharp, lebih enak, lebih fun to drive. Jadi kalau misalnya kalian pengen SUV yang sensasi berkendara handlingnya itu juga oke, mobil ini itu bisa dipertimbangin. Kemudian dari sisi suspensi, mobil ini itu juga tipikal mobil sports banget yang suspensinya itu bantingannya firm. Jadi kalau misalnya kita buat kenceng itu dia nggak ngayun gitu. Cuma sayangnya kalau misalnya ada jalanan yang nggak rata kayak barusan ini tadi, ataupun ada lubang ataupun polisi tidur, mobil ini itu akan nerjemahin dengan begitu gamblang gitu loh. Jadi benar-benar travel suspensinya itu sedikit banget. Lalu mobil ini itu punya 4 mode berkendara. Pertama Eco, kemudian normal, defaultnya, dan juga ada Sport dan Sports Plus. Ya untuk Eco standar lah, kalau misalnya kalian pengen ngirit ya udah pakai itu. Normal, defaultnya. Jadi di normal ini itu sebenarnya respons gas dan mesinnya itu udah cukup bagus. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngerasain performa mobil ini yang lebih galak lagi, langsung aja masuk ke mode Sport Plus. Karena di mode Sportnya itu perbedaannya nggak terlalu signifikan sama mode normal. Dan sekarang kita coba masuk ke mode Sport Plus ini. Kita injak ke dalam, lebih dalam lagi. Dan mobil ini itu surprisingly tarikannya enak banget. Padahal mesinnya itu cuma 2000 cc, tapi bisa ngegerakin bodi dan dimensi yang seberat dan sebongsor ini. Mobil ini itu dimensinya seukuran Alphard, tapi mesin 2000 cc ini itu bener-bener torsinya itu kerasa banget. Bener-bener gue amazed dengan Lexus bisa ngeluarin nge-tweak mesin 2000 cc, torsinya bisa sampai 350 Nm dan juga horsepower-nya itu sekitar 235-an. Dan ini tuh bener-bener gue tadinya meng-underestimate bahwa mobil ini itu mesinnya nggak akan mampu ngegerakin mobil ini dengan cukup engaging, tapi ternyata gue salah. Mobil ini itu benar-benar enak banget, remnya juga akurat. Ketika kita pindah jalur seperti ini, itu handlingnya juga tajam. Jadi ini adalah SUV yang varian sportnya itu nggak bohong gitu, nggak cuma sekedar kosmetik dari body kit doang, tapi performanya benar-benar didukung sama komponen-komponennya. Lalu apa sih kelemahan dari mobil ini? Menurut gue nggak begitu banyak. Mungkin dari beberapa bagian mobil ini masih kerasa Toyotanya. Yang paling gue nggak begitu suka adalah ketika setirnya diputar, mobil ini itu akan ngeluarin suara jeduk. Jadi harusnya mobil dengan kategori semewah seperti ini harusnya nggak perlu ngeluarin suara seperti itu. Jadi bisa lebih refine lagi. Kelemahan berikutnya dari mobil ini menurut gue ada di sistem entertainment-nya. Nah ini menurut gue harusnya user experience-nya bisa lebih intuitif lagi. Karena dengan sistem pengaturan yang seperti scroll kayak di mouse seperti ini, itu menurut gue nggak intuitif, jadi bisa ngeganggu pandangan kita ke depan karena harus merhatiin lebih detail ke dalam layarnya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai sistem rotary ya kayak yang ada di BMW ataupun di Mercedes ataupun di mobil-mobil lainnya, menurut gua akan jauh lebih aman, jauh lebih keukur. Jadi kita benar-benar bisa ngira-ngira apa yang sedang kita input di layar ini. Lalu apa sih kelebihan dari mobil ini? Yang pertama dari sisi desain. Mobil ini desainnya itu kelihatan agresif, tapi juga masih bisa kelihatan mewah. Nggak banyak pabrikan mobil yang bisa mendesain mobil itu seperti ini. Maksud gue, coba kalau misalnya dibandingin sama rivalnya dari Eropa ya. Lexus itu bahasa desainnya itu tajam banget, agresif banget, tapi masih kelihatan bahwa ini itu adalah mobil yang mewah. Dan menurut gue mobil ini itu lebih eye-catching, lebih head turner daripada pesaing-pesaingnya. Karena kalau misalnya di jalanan itu tuh benar-benar
kita tuh akan bisa noleh cuma gara-gara secara nggak sekilas melihat mobil ini. Dan menurut gue itu adalah hal yang mahal. Kelebihan kedua adalah mobil ini itu praktikalitasnya bagus banget. Praktikalitas di sini maksud gue bukan cuma sekedar kompartemennya banyak ataupun kita bisa naruh barang yang banyak, tapi juga mobil ini itu punya kursi yang ada ventilasi untuk AC dan juga pemanasnya. Dan menurut gue gak banyak mobil di Indonesia yang mikirin hal ini. Maksud gue kebanyakan mobil di Indonesia lainnya itu mereka cuma punya kursi pemanas, sedangkan itu benar-benar suatu hal yang udah pasti hampir nggak kepake di sini, kecuali ya mungkin kalian pergi ke Dieng ataupun ke Bandung yang atas-atas dikit. Tapi kursi yang ada AC-nya itu benar-benar suatu kemewahan yang menurut gue benar-benar harus diapresiasi, apalagi Jakarta kotanya panas. Jadi ketika dipakai siang-siang pun mobil ini itu benar-benar nyaman banget. Kemudian di kursi belakang mobil ini itu dia kursi belakangnya elektrik. Dan ini itu adalah suatu hal yang menurut gue juga mewah, karena mobil di kelasnya itu belum tentu punya pengaturan kursi belakang yang elektrik. Jadi ini tuh benar-benar mobil yang punya praktikalitas yang bagus. Kelebihan terakhir dari mobil ini adalah karena ini mobil dari Lexus, jadi ketika beli mobil ini itu benar-benar kita akan diapresiasi oleh Lexus. Jadi kita itu bukan cuma dianggap sebagai customer, tapi menurut gue juga udah semacam kayak mereka menganggap customernya itu adalah bagian dari diri mereka. Mereka benar-benar kalau misalnya kita ulang tahun itu kita akan diberi gift ataupun hadiah dari mereka. Ya walaupun mungkin bagi sebagian orang itu adalah semacam gimmick, tapi menurut gue itu adalah hal yang patut diapresiasi, karena nggak banyak mobil-mobil merek di Indonesia yang ngaplikasiin hal itu. Dan juga kalau misalnya ada acara apa, biasanya mereka juga akan ngasih semacam tiket admisi untuk acara tersebut. Dan juga kalau misalnya kita mau parkir di mall, itu juga di beberapa mall di Indonesia, terutama di Jakarta, itu disediain tempat parkir khusus Lexus. Jadi itu juga adalah salah satu hal yang menarik. Dan gue juga pernah, ini gue hampir lupa sih ceritanya, ketika biasanya gue mampir ke dealer mobil Eropa atau mobil mewah lainnya untuk masukin servis, biasanya sebagai pemiliknya orang itu cuma akan naruh mobilnya terus kemudian pulang, ataupun mobilnya diserahin ke supir, ke driver, jadi yaudah mereka yang ngurus. Tapi ketika gue mampir ke salah satu ke galeri Lexus, itu yang nunggu servisnya itu adalah pemiliknya, dan ruang tunggunya menurut gue benar-benar juga mewah, karena udah semacam kayak dealernya itu udah kayak bagian dari lobi hotel mewah. Dan ya benar-benar jadi akhirnya customer itu benar-benar diapresiasi secara langsung, secara mendalam oleh Lexus. Oke, segitu aja dari gue tentang mobil ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kalian suka videonya, tolong di like dan juga di subscribe, karena nanti gue akan datang dengan video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.